Faqiyasus syaitani lil alawiyyati annaman ahabba insanan ahabba auladahu. Setan memberikan sebuah analogi kepada al-alawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qail fi kitabihil karim, inna akramakum indallahi atqakum. Nusalli wa nusallimu ala rasulihil amin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami akan membaca kitab yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatal abror. Kitab ini namanya Ihya Ulumuddin. Silakan bagi teman-teman yang punya, monggo lihat di juz ketiganya, punya kami terbitan Maktabah Imaratillah, tepat pada halaman 373. Al-Mithalus Tsani, contoh yang kedua, ini tepat di bab masalah Dhammul Ghurur wa haqiqatuhu wa amsilatuhu. Contoh yang kedua, Al-Mithalus Tsani, ghururul musati minal mu'minina biqaulihim innallaha karimun wa inna narju afwahu wattikalihim ala dzalika wa ihmalihim al-a'mala wa tahsini dzalika bitasmiyati tamannihim wa ightirarihim raja'an wa dhannihim anna ar-raja'a maqamun mahmudun fid dini wa anna ni'matallahi wasi'atun wa rahmatahu syamilatun wa karamahu amimun wa aina ma'asil ibadi fi bihari rahmatihi wa inna muwahhiduna wa mu'minuna fanarjuhu biwasilatil imani. Saya terangkan, contoh yang kedua adalah tukang maksiat yang tertipu dari kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah. Dia berkata, innallaha karimun, Allah itu maha mulia, wa inna narju afwahu, dan kami selalu berharap ampunan dari Allah. Wattikalihim ala dzalika wa ihmalihim al-a'mal wa tahsini dzalika bitasmiyati tamannihim wa ightirarihim raja'an. Mengandalkan hal semacam itu, tetapi mereka para pendosa ini tidak mau memperbaiki amal-amal mereka. Mereka mengira itu roja, itu berharap kepada Allah. Jadi meskipun mereka melakukan maksiat, mereka itu punya keyakinan kan, Allah itu kan maha pengampun, aku berharap ampunannya. Lalu mereka itu mengira itu roja namanya, harapan kepada Allah. Wa dhannihim anna roja maqamun mahmudun fid dini, dan mereka mengira bahwa roja berharap ampunan kepada Allah tetapi dalam posisi tetap bermaksiat. Mereka kira itu maqamun mahmudun fid din, yaitu makom yang terpuji dalam agama. Wa anna ni'matallahi wasi'atun, dan sesungguhnya nikmat Allah itu luas. Wa rahmatahu syamilatun. Lafaz wa rahmatahu syamilatun, lafaz wa rahmatahu ini boleh dibaca wa rahmatuhu, boleh dibaca wa rahmatahu, boleh dibaca rofa monggo, dibaca nasab monggo. Silakan cek di alfiyah. Wa jaizun raf'un kamaktufan ala mansubi inna ba'da antas takmila. Wa rahmatahu syamilatun, ai wa anna rahmatahu syamilatun, dan rahmatnya Allah itu mencakup, meliputi segala hal. Wa karamahu amimun, atau wa karamuhu boleh, wa karamahu amimun boleh, ai wa anna karamahu amimun, kemudian Allah itu umum. Wa aina ma'asil ibadi fi bihari rahmatihi, para hamba-hamba yang berdosa itu tetap ada di lautan rahmatnya Allah. Mereka mengira begitu. Wa inna muwahhidun, kami ini orang yang mengesahkan Allah. Wa mu'minun, dan kami ini orang-orang yang beriman. Fanarjuhu biwasilatil imani, dan kami berharap ampunan kepada Allah walaupun tetap bermaksiat. Berharap rahmat Allah meskipun tetap bermaksiat dengan perantara iman. Ini kata Imam Al-Ghazali, mereka seperti ini tertipu, mereka itu tertipu, kata Imam Al-Ghazali. Dan terkadang mereka itu bersandar kepada harapan semu tadi karena at-tamassuk bi sholahil aba. At-tamassuk bi sholahil aba, mereka mengandalkan kesolehan orang tuanya.
Mereka mengandalkan kesolehan nenek moyangnya. Wa uluwi rutbatihim, dan mereka mengandalkan derajat tinggi dari nenek moyangnya. Kautiraril alawiyati binasabihim. Kautiraril alawiyati binasabihim. Contohnya adalah tertipunya sebagian alawiyah. Mereka tertipu oleh nasabnya. Wa mukhalafati sirati abaihim. Padahal mereka itu bertentangan perilakunya dengan perilaku nenek moyangnya. Fil khaufi wat taqwa. Nenek moyangnya, bokapnya, kakeknya takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, wal wara, dan mereka nenek moyangnya wara. Wa dhannihim annahum akramu 'ala Allahi min abaihim, dan mereka mengira bahkan diri mereka sendiri lebih mulia di hadapan Allah daripada nenek moyangnya yang bertakwa itu. Mengapa Imamuna Al-Ghazali mengatakan mereka ini Al-Alawiyah seperti ini tertipu? Sebab kita tahu ayahnya saja ma'aghayatil wara' wat taqwa, mereka nenek moyangnya saja yang sudah dalam puncak kewaraan, puncak ketakwaan, kanu khaifina, mereka ternyata masih takut kepada Allah, takut amalnya tidak diterima, takut dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahum ma'aghayatil fisqi wal fujur aminun, sedangkan mereka keturunannya ini yang jauh sifatnya dengan sifat nenek moyangnya, malah mereka itu ma'aghayatil fiski, masih sangat bejat lah, wal fujur, masih sangat keji, aminuna, mereka malah merasa aman dari siksa Allah, mereka merasa aman dari murka Allah. Na'udzubillahi min dzalik, wa dzalika nihayatul ightirari billahi ta'ala. Mereka pada saat itu berada di puncak ketertipuan. Faqiyasus syaitani lil alawiyyati annaman ahabba insanan ahabba auladahu. Setan memberikan sebuah analogi. Kata setan, annaman ahabba insanan ahabba auladahu. Orang yang cinta kepada seseorang, maka dia pasti mencintai keturunannya. Orang yang cinta kepada seseorang pasti cinta kepada anak-anaknya. Kata setan di bisi itu. Wa annallaha qad ahabba aba'akum fayuhibbukum, dan Allah itu cinta kepada nenek moyang kalian, tentu Allah juga cinta kalian, gitu. Sehingga fala tahtajuna ila ta'ati, kata setan, maka kamu gak perlu taat lah, wong kamu sudah dicintai Allah. Apa buktinya? Allah kan cinta nenek moyangmu. Le Allah cinta nenek moyangmu, berarti Allah juga cinta ke kamu, makanya gak perlu taat, kata setan. Ini namanya tipuan daripada setan. Wa yansa al-maghruru anna Nuhan alaihi salamu arada ayastashiba waladahu ma'ahu fis safinati falam yurid fakana minal mughraqin. Orang-orang yang tertipu ini lupa bahwa Nabi Nuh alaihi salam punya anak yang namanya kita kenal dengan Kan'an. Nabi Nuh itu punya anak yang mana Nabi Nuh ingin anaknya bersama beliau naik perahu. Falam yurid, tetapi anaknya tidak mau, tidak ikut dengan Nabi Nuh. Fakana minal mughraqina, akhirnya anak Nabi Nuh itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala rabbi inna bani min ahli, maka kemudian Nabi Nuh berkata, inna bani min ahli, ya Allah, wahai Tuhanku, inna bani min ahli, putraku itu keluargaku. Apa kata Allah? Faqala ta'ala, ya Nuhu innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Nuh, dia itu bukan ahlikah, bukan bagian keluargamu Nuh. Innahu amalun ghairu salih, itu amal yang tidak salih. Nabi Nuh punya putra, putranya tidak nurut, putranya tidak patuh kepada Nabi Nuh, dibinasakan oleh Allah. Apa artinya? Kata Imam Al-Ghazali, Allah ketika mencintai nenek moyang kita, ketika Allah mencintai bapak kita, ketika Allah mencintai kakek-kakek kita, belum tentu Allah juga cinta pada kita, belum tentu gitu. Bahkan saya loncat di sini ya,
halaman 374. Kata Imam Al-Ghazali, wa man dhanna annahu yanju bi taqwa abihi kaman dhanna annahu yashba'u bi akli abihi wa yarwa bi syurbi abihi. Orang yang mengira dirinya akan selamat dengan sebab ayahnya bertakwa kepada Allah, orang yang menyangka, orang yang menduga, orang yang mengira dirinya selamat dari siksa Allah dengan sebab, oh kan ayah saya sudah bertakwa, kaman dhanna annahu yashba'u bi akli abihi, dia sebagaimana seperti halnya orang yang menyangka dia kenyang ketika ayahnya makan. Begitu juga jika yang bertakwa itu nenek moyang kita, maka yang selamat mereka, belum tentu kita. Kita harus meniru mereka untuk selamat. Wa yarwa bisyurbi abihi, dan mereka itu ibarat orang yang mengira hausnya hilang ketika ayahnya minum. Dia yang haus, tapi ketika itu ayahnya minum, kemudian dia seolah-olah merasa hilang hausnya. Kan nggak mungkin teman-teman, nggak ada anak ketika nggak makan malah anak kenyang ketika ayahnya makan, nggak ada. Begitu juga ketika ayah kita, nenek moyang kita bertakwa, belum tentu kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yasiru aliman bi ta'allumi abihi, dan mereka itu kalau ngandalkan ayahnya, ngandalkan nenek moyangnya, ibarat orang yang mengira dirinya akan alim karena ayahnya rajin belajar. Wa yasilu ilal ka'bati wa yaraha bi masyi abihi, dan mereka itu ibarat orang yang memiliki prasangka bahwa dia akan sampai ke Ka'bah dan bisa melihat Ka'bah dengan berjalannya ayahnya. Ya kalau ayahnya yang ke kota Mekah, yang ke Ka'bah, ayahnya aja yang nyampe. Kalau dia nggak ikut, ya nggak bisa. Fattaqwa fardu ainin, sehingga dengan begitu takwa itu fardu ain. Siapapun yang ingin disenangi Allah maka harus bertakwa, jangan mengandalkan nasab. Sehingga fala yajzi fihi walidun an waladihi syai'a, anak itu jangan mengandalkan ayahnya, karena ayahnya itu tidak bisa nanti berbuat apa-apa, nggak bisa. Wa kadzal aksu, begitu juga sebaliknya. Kalau anaknya yang bertakwa, ayahnya kok bejat, yang selamat anaknya. Begitu. Wa indallahi jazaa'ut taqwa, Allah akan membalas orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, pada hari itu seseorang sudah lari, tidak ngurus saudaranya sendiri, lari dari ibunya, lari dari ayahnya, illa ala sabilis syafaati liman lam yastadda ghadabullahi alaihi, kecuali nanti ada unsur syafaat bagi orang yang memang murka Allah tidak parah kepada orang tersebut, sehingga Allah memberikan izin disyafaati, kama sabaqa fi kitabil kibri wal ujbi, sebagaimana keterangan yang sudah berlalu dalam kitab masalah sombong atau ujub di sini. Artinya jangan pernah mengandalkan nasab. Jadi kata Imam Al-Ghazali, orang yang mengandalkan ketakwaan nenek moyangnya, orang yang mengandalkan luhur derajat daripada nenek moyangnya, itu ibarat orang yang mengira dirinya kenyang ketika ayahnya makan. Padahal tidak ada ceritanya orang kenyang ketika ayahnya makan. Gak ada. Kalau ayahnya yang makan, berarti ayahnya yang kenyang. Dia kalau nggak makan, ya tetap lapar meskipun ayahnya sudah makan. Begitu juga orang yang tidak bertakwa, malah bermaksiat kepada Allah, mencaci, menghina, bla bla bla, tidak mungkin dia selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali nanti Allah memberikan syafaat kepada orang itu. Tetapi hidup jangan ngandalkan syafaat. Kita harus bertakwa. Ingat, Islam itu bukan agama nasab, tetapi Islam itu untuk seluruh orang, siapapun orangnya, entah habaib, entah kiai, entah gus, entah petani, entah pejabat, dan semuanya wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak cukup mengandalkan nasab, tidak cukup teman-teman. Semoga ini bisa dimengerti oleh kita semua, amin ya rabbal alamin, dan semoga kita selalu
berada dalam lindungan Allah, diberikan kekuatan untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.